Oke teman-teman semua, terima kasih udah klik video ini. Berjumpa lagi bersama gue Bian Alfati di Bian Alfati Channel. Semua, jadi di video kali ini gua akan menampilkan dua sisi teman-teman. Jadi tetap aja yang berbicara gua, cuma gua memiliki dua pandangan terhadap suatu permasalahan teman-teman. Kita masuk ke acara dua sisi. Oke teman-teman semua, jadi di dua sisi ini gue akan berperan menjadi dua orang yang berbeda ya teman-teman. Jadi teman-teman, gue akan berperan sebagai orang yang pro dan juga yang kontra terhadap permasalahan kali ini teman-teman. Tentang tugas yang menumpuk di kalangan remaja ya teman-teman. Pada dasarnya sekarang ini ya teman-teman ya, kita sudah melihat bahwa sekarang pembelajarannya belajar dari rumah, pembelajaran jarak jauh, online. Tapi beberapa mungkin sekolah, mungkin teman-teman yang menonton video ini juga di sekolah mendapatkan tugas yang banyak dari guru. Ya, karena pada dasarnya guru itu kan berbeda-beda setiap mata pelajaran. Mungkin tidak guru ini ngasih tugas, guru ini ngasih tugas, kalau ditambahkan akan jadi numpuk juga. Jadi gue akan berpandangan tentang hal ini dari sisi pro dan sisi kontra. Seperti apa teman-teman? Saksikan sampai akhir. Oke? Oke teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Bian Alfati. Jadi kali ini gue akan berperan sebagai sisi yang pro terhadap tugas yang menumpuk di kalangan remaja teman-teman, atau tugas yang menumpuk baik atau tidak teman-teman. Jadi gue akan memberikan penjelasan apakah tugas menumpuk itu positif atau tidak teman-teman. Jadi begini, kondisi saat ini kita sedang pandemi ya teman-teman. Kita tahu semuanya bahwa belajar itu sekarang kita dari rumah, atau kita bisa sebut belajar online. Dan kali ini bila ada fenomena tugas yang menumpuk, bagi gue pribadi itu merupakan hal yang positif. Kenapa? Karena kita ini dipermudah sebenarnya. Kenapa? Sekarang ini kan belajar online, kita punya banyak sumber, kita punya banyak waktu. Dan di saat ada tugas yang banyak, itu akan memberikan pengaruh positif kepada kita. Apa? Pengaruh positifnya itu adalah mengajarkan kepada kita untuk memanage waktu dengan baik teman-teman. Sekarang bayangkan, mentang-mentang kita sekarang ini kayak belajar online, terus tugasnya tuh ya seenaknya, tugas itu sedikit. Itu akan membuat para siswa tidak bisa memanage waktu dengan baik. Oleh karena itu, dampak yang akan terjadi bila seorang siswa tugasnya itu kurang, atau kurang banyak atau sedikit, itu akan berefek kepada siswa menjadi menggunakan waktu dengan tidak efektif. Misal, sekarang kita sedang masa pandemi. Kalau siswa tugasnya sedikit, otomatis dia punya banyak waktu luang, dan itu dia bisa bergunakan untuk main, untuk keluar, dan lain-lain. Oleh karena itu, bila tugas tidak banyak, maka akan berpotensi kepada seorang siswa untuk keluar dan melanggar protokol kesehatan, bermain, tidak menjaga jarak, dan itu akan membawa dampak yang negatif tentunya. Kita tidak tahu lingkungan di luar itu seperti apa. Apakah ada orang yang OTG dan kita tidak sadar membawa virus ke rumah, terkena orang tua dan lain-lain. Itu kan menjadi dampak yang negatif juga teman-teman. Oleh karena itu, tugas itu harus banyak. Kenapa? Karena kita punya banyak waktu luang. Seperti itu. Oke teman-teman semua, jadi di kali ini gue ada di tim kontra teman-teman, memahami kondisi saat ini, apakah layak untuk tugas banyak atau tidak, positif atau tidak di kalangan remaja ya teman-teman. Menurut gue, tugas yang banyak di masa saat ini itu tidak tepat. Kenapa? Karena masa saat ini itu tidak normal. Jangan menyamaratakan antara kondisi yang normal dengan tidak normal. Kenapa? Karena pada dasarnya kedua kondisi ini itu berbeda. Jadi jangan dipaksakan ya. Maksudnya begini teman-teman. Dari penjelasan belajarnya saja kita nih masih simpang siur. Dimana ada banyak pelajaran yang kita semakin naik kelas semakin susah, tapi cara mengajarnya online.
kita pusing gitu teman-teman. Dimana sih sumber belajar yang benar? Gimana kita caranya bertanya dan lain-lain? Sedangkan tugas menumpuk, kita bingung sendiri teman-teman. Yang pada akhirnya kita kan nggak bisa bersosialisasi nih teman-teman. Kalau di sekolah kan kita bisa bertanya ke temen, banyak sumber lah intinya. Kita bisa bersosialisasi, mau tugas banyak kita bisa koordinasi. Nah kalau di rumah ini gimana jadinya? Kita jadinya stres, apalagi kalau misalnya orang-orang yang misalnya pendiam, orang-orang yang gak berani untuk speak up, itu pasti kan akan tugas banyak, gak kuat gitu teman-teman. Karena kan kebiasaan kita di rumah dengan di sekolah itu berbeda. Di sekolah difokuskan untuk belajar. Artinya apa? Saat kita diberikan tugas itu ya biasa aja. Tugas itu ya makanan sehari-hari. Tapi kalau di rumah kita punya kegiatan sehari-hari yang mungkin saja orang sekitar rumah ini nggak mengerti apa yang sedang kita lakukan. Kita sedang pusing, disuruh ini. Itu teman-teman sebenarnya poinnya. Intinya adalah kondisi saat ini menurut gua nggak layak untuk pemberian tugas yang terlalu banyak. Seperti itu. Oke teman-teman semua, kalau gua ditanya manfaat sebagai yang pro, tentunya banyak banget. Pertama adalah, saat kalian mengerjakan tugas yang banyak, itu akan membiasakan diri kalian untuk masuk ke perguruan tinggi atau kedinasan atau apapun jenisnya perguruan tinggi. Itu kan udah terbiasa. Kenapa? Karena kabar yang beredar bahwa perguruan tinggi dengan SMA itu berbeda. Perguruan tinggi itu udah mulai sekolah-sekolah atau kita sebut kuliah itu udah menuju kedewasaan, dimana kita manage waktu ya kita sendiri, ya guru udah kayak kita sebutnya dosen ya, itu kayak udah gitu, kayak mau belajar dapat nilai, yang nggak belajar dapat nilai, itu sendiri ya, kita sendiri yang menentukan diri kita gitu. Nah di saat masa SMA kita diberikan tugas banyak atau SMP, di mana sekolah yang lebih tinggi lagi, kita akan terbiasa untuk mengerjakan tugas yang lebih banyak daripada ini. Misalnya saat kita dapat tugas yang lebih banyak dari sebelumnya, gue udah biasa, gue udah bisa manage waktu dengan baik. Hari Senin ini, hari Selasa ini, gue udah bisa manage kok. Itu yang pertama teman-teman. Intinya adalah manfaat yang pertama, tugas itu bisa membiasakan diri untuk kita. Kenapa? Karena di masa depan nanti, kalau kita pun akan bekerja, pasti kita memiliki tugas teman-teman. Dan itu akan membiasakan diri di masa depan untuk memanage waktu dengan baik. Tapi seandainya kita malas-malasan sekarang, tidak memanage waktu dengan baik, masa depan itu akan kerasa banget. Kenapa sih gue harus sia-siain masa lalu gue? Yang banyak tugas gue malah ngeluh. Padahal di masa depan tugasnya akan lebih berat. Tugas itu mengajarkan kita agar lebih rajin teman-teman, agar kita ada kegiatan, sehingga akan memotong potensi kita untuk keluar rumah, untuk bersosialisasi dengan banyak orang. Kenapa? Karena sekarang pandemi, sekarang tidak normal. Jika kita melakukan kegiatan yang normal, itu kita yang salah gitu ya. Makanya sekarang pas waktunya untuk memotong kegiatan-kegiatan di luar rumah dengan belajar. Manfaat yang lainnya adalah kita akan mendapatkan ilmu. Dibandingkan saat kita tidak belajar, kita keluar rumah, kita bercanda-canda, kita tidak mendapatkan ilmu apapun. Akhirnya kita menyesal di kemudian hari. Makanya belajar itu penting, tugas itu penting untuk membuat kita rajin, untuk memotong potensi keluar rumah, untuk juga di masa depan nanti itu akan berpengaruh banget. Oleh karena itu teman-teman semua, jangan mengeluh kalau ada tugas, oke?